Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Multazam, BP 2021022084 dari program studi D3 Teknik Sipil dari 2C. Ingin menjelaskan cara membuat bangunan sederhana, baja sederhana menggunakan aplikasi Tekla. Pertama, kita akan mengatur posisi grid line atau ukuran grid line sesuai dengan soal yang ditentukan. Cara merubah ukuran grid line-nya adalah yang pertama, klik salah satu garisnya, kemudian isikan data sesuai dengan soal. Jika sudah sesuai, klik modify. Lalu klik yes, lalu tutup. Kemudian klik mouse kanan, klik intro. Kemudian klik Windows-nya dan pastikan layar layarnya berwarna kuning. Kemudian klik kanan redraw view. Setelah itu kita akan melakukan pemodelan pondasi telapak. Caranya itu dengan mengambil bagian konkret, lalu kita akan memilih bagian kolam. Setelah itu kita isikan datanya sesuai dengan soal yang diminta. Untuk ukuran baloknya pondasi telapak sendiri yaitu 750 dikali 750. Dan untuk ketinggian sendiri 0 dan posisi dasarnya itu min 500. Setelah itu kita posisikan tepat pada as atau bagian tengah A1 dan A2. Setelah itu akhiri dengan intro. Kemudian kita akan melakukan pemodelan pada kolom baja. Untuk bagian caranya itu kita ambil bagian steel, lalu kita klik kolam, kemudian kita ubah profilnya itu penampang yang digunakan adalah H kali 300 kali 300 kali 10 kali 15. Kemudian klik apply, lalu oke kan. Untuk ketinggian pada A1 kita ubah menjadi 4000. Kemudian untuk A2 kita ubah tingginya menjadi 3000. Kemudian kita akan masuk kepada pemodelan balok baja. Kita putar terlebih dahulu layar tampilan kita dengan cara mengklik Ctrl dan middle mouse. Kemudian kita ubah tampilannya menjadi, kita pilih .
view, kita ambil lead draw view, create a view. Kemudian kita pindahkan grid A ke sebelah kanan. Kemudian kita buat balok bajunya. Memilih style, kita pilih beam. Kemudian kita cari profil penampangnya, yaitu H kali 300 kali 150 kali 6,5 kali 9. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke kan. Kemudian tarik dari bagian tengah kolom A1 dan kolom A2. Kemudian kita interrupt. Lalu kita klik kolom balok tersebut. Kemudian kita isikan pada bagian DX-nya untuk startnya yaitu min 1000 dan end-nya 1000. Lalu kita klik modify. Kemudian kita akan melakukan pemodelan pada balok sleeve. Pertama kita lakukan tampilan Windows-nya menjadi tiga dimensi. Kemudian kita klik concrete, lalu kita pilih beam. Setelah itu ukuran sleeve yang akan digunakan yaitu 300 kali 200. Klik dari pusat pondasi A1 ke pondasi A2. Kemudian untuk kita akan mengcopy semua bagiannya dengan cara yaitu klik semua bagian. Kemudian sambil menahan kontrol, kita klik semua bagian pondasi, kolom, balok, dan sleeve-nya. Kemudian kita pilih copy spesial, linear. Untuk jaraknya sendiri yaitu pada jarak 3000 mm. Kita klik modify. Kemudian pada jarak 7000 mm kita klik modify. Dan pada jarak 10.000 mm. Kemudian oke kan. Setelah itu kita akan melakukan klik kanan, lalu pilih fit work area to entire model. Kemudian kita akan membuat sleeve bagian atau bagian X-nya. Caranya sama, yaitu dengan cara memilih concrete, beam, dan kita pilih ukuran penampang yang sama seperti yang tadi. Klik dari bagian tengah masing-masing kolom ke bagian tengah kolom lainnya.
Kemudian kita akan melakukan mengedit atau menghapus bagian slope yang masuk ke dalam pondasi. Caranya itu dengan cara mengambil edit, kemudian kita akan memilih bagian part cut. Kita edit setiap bagian slope yang masuk ke dalam bagian pondasi. Hapus pada seluruh bagian. Kemudian kita akan masuk kepada bagian penulangan pondasi. Caranya itu kita klik konkret, lalu kita pilih rebar. Caranya itu dengan klik keempat bagian pada sumbu arah Y, lalu kita klik ke arah sumbu X. Dan untuk yang kedua, kita akan mengklik pada bagian sumbu X. Caranya itu sama dengan mengklik kepada bagian sisi sumbu X. Kemudian kita akan melakukan penulangan pada bagian X-nya.
Kemudian kita akan masuk pada bagian penulangan slough. Caranya itu klik application dan komponen, kemudian kita klik concrete cast in place, kemudian kita klik frame struktur, lalu pilih reinforcement. Kita klik 2 kali. Kemudian edit bagian-bagiannya sesuai dengan soal untuk untuk selimut betonnya kita ubah ukurannya menjadi 30 mm. Kemudian kita akan beralih pada strip spacing. Untuk jumlah begelnya nantinya kita akan mengambil default dan jaraknya merata 100 mm. Untuk jumlahnya kita lakukan default. Kemudian untuk jaraknya kita ambil jarak tetap yaitu 100 mm. Lakukan hal yang sama pada setiap slope-nya. Jika sudah semuanya, akhiri dengan perintah dengan klik kanan intro. Kemudian kita akan melakukan pengkopian pada tulangan setiap fondasi. Yang pertama kita akan mengklik pada bagian arah X dan arah Y. Caranya itu dengan cara mengklik lalu menekan arah A. Kemudian kita akan melakukan pengopian pada setiap fondasi. Kita akan melakukan pengopian pada ke-8 fondasinya dengan cara mengcopy biasa. Kemudian jika sudah kita okekan, kemudian akhiri dengan intro.
Selanjutnya kita akan lanjut kepada pemasangan sambungan kolom dan kuda-kuda. Kita kembali kepada pilihan application dan komponen. Kemudian kita klik concrete, kita klik Hounds. Kemudian klik Hounds 40. Kemudian kita klik balok dan kita klik kolom pada bagian A2. Dan pada bagian kanannya kita klik pada bagian kolom dan kita klik balok. Untuk bagian sebelahnya begitu juga. Kemudian untuk terlebih dahulu kita harus memotong kolom sebelumnya. Jadi kita hapus dulu potong sambungannya. Caranya itu dengan cara kita akan memilih edit, kita pilih line cut, kemudian kita klik kolom tersebut. Lalu kita klik hingga muncul tanda X. Kemudian kita klik kolom. Jika sudah, kita lakukan juga pada bagian yang satunya lagi. Kita klik kolomnya, kemudian kita klik hingga muncul tanda X. Lalu kita klik kanan, kita klik line. Kemudian kolom tersebut sudah terpotong. Jika sudah, kita kembali lagi pada sambungan tadi. Kita klik Hounds. Kemudian kita klik balok. Lalu kita klik kolom. Lakukan kepada kedua-dua kolom. Jika sudah, kita akan kembali pada tampilan 3 dimensi. Lakukan juga pada bagian lainnya. Jika sudah, klik interrupt, kemudian kita klik redraw view. Kemudian kita akan membuat pemodelan pada Gordon. Caranya itu kita akan menampilkan pada grid A. Kemudian kita akan ambil klik view, kemudian kita ambil work plan tool.
sehingga muncul tanda sumbu X dan Y seperti pada gambar. Lalu kita klik pada ujung titik. Jika sudah, kembali kepada tampilan 3 dimensi. Kemudian kita akan masuk kepada pemasangan gording. Caranya itu kita pilih steel, kemudian kita pilih beam. Kemudian profil yang digunakan adalah SSC 90 x 45 x 20 x 2,3. Jika sudah, apply, lalu oke kan. Kemudian kita tarik gording tersebut dari ujung kolom ke ujung kolom terluar sepanjang 10.000 mm. Jika sudah, interrupt. Kemudian kita akan mengedit gording tersebut. Kita isi pada bagian posisi sehingga gording tersebut mengarah keluar. Jika sudah, maka klik balok gording tersebut, lalu klik kanan, pilih copy spesial linear. Kemudian buat linear sebanyak 6 buah dengan jarak min 800 mm. Copy, kemudian untuk uh, untuk bagian bawah juga di copy 1 buah dengan jarak 800 mm. Jika sudah, klik OK, kemudian interrupt. Kemudian kita akan beralih kepada pemasangan gording dengan kuda-kuda, sambungan gording dengan kuda-kuda. Klik bagian kuda-kuda, jenis sambungan yang digunakan yaitu pilih cork, rock, dan overlap. Cara itu klik bagian kuda-kuda, kemudian klik bagian gording, lalu klik middle mouse. Lakukan hal yang sama pada setiap gording.
Kemudian kita akan masuk kepada editing penulangan balok slope. Jika diperhatikan pada balok slope kemarin tersebut, slope tidak masuk ke dalam pondasi. Sehingga caranya itu double klik pada bagian slope, kemudian isikan data seperti yang diminta pada soal. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada slope yang lainnya, yang bagian tulangannya tidak masuk ke dalam pondasi. Cara cepatnya yaitu dengan cara mengklik bagian slope yang telah diperbaiki, kemudian klik tulangan slope yang akan diperbaiki, lalu tekan modify. Jika sudah semua tulangan slope masuk ke dalam pondasi, maka kita akan lanjut kepada proses selanjutnya, yaitu penulangan pada pondasi. Pertama, double klik pada salah satu tulangan pondasi, kemudian isikan data pembengkokan tulangan sesuai dengan soal yang diminta. Lalu setelah diisikan, kemudian klik modify. Jika sudah, lakukan hal yang sama pada
tulangan pondasi lainnya.
Jika sudah dilakukan pada editing pada setiap ruangan kolom, maka akhiri dengan intro. Kemudian kita akan lanjutkan kepada editing sambungan struktur wajah. Caranya itu klik ke salah satu sambungan, kemudian ubah klik bagian bold, kemudian ubah ukuran bautnya menjadi 12, lalu klik modify. Perhatikan pada baut pada sambungan akan lebih kecil. Lakukan hal yang sama pada seluruh sambungan kolom dan kuda-kuda. Balok dan kuda. Jika sudah, kita akan lanjut pada editing sambungan balok dan kolom. Klik salah satu sambungan balok dan kolom. Kemudian kita akan merubah ukuran bautnya menjadi 20. Lakukan hal yang sama pada semua sambungan balok dan kolom. Selanjutnya kita akan masuk pada pemodelan base plate. Caranya itu kita klik lagi application dan komponen, kemudian pilih tipe 1014. Kemudian caranya itu kita klik pada bagian tengah, terus kita klik pada bagian tepi kolom. Lakukan hal yang sama pada setiap bagian kolom.
Caranya itu dengan cara mengklik kedua kolom, kedua base plate, kemudian klik copy linear, kemudian klik linear. Kita ubah jaraknya itu 3000, 7000, dan 10.000. Jika sudah, kita akan masuk kepada bagian editing tulangan pondasi. Caranya itu dari gambar jumlah begel ada 8. Dari gambar jumlah begel pada pondasi 8. Yang terpasang dalam gambar adalah 5. Maka daripada itu perlu dilakukan pengeditan. Cara mengeditnya adalah dengan mengklik salah satu pondasi, tulangan pada pondasi, kemudian kita akan melakukan pengeditan pada tulangan pondasi. Tulangan pondasi yang diminta adalah 8, sedangkan yang ada pada gambar adalah 5. Caranya yaitu mengklik salah satu tulangan pondasi, kemudian pada bagian pada bagian jumlah sengkangnya berubah menjadi 8. Lakukan pada pondasi lain, pondasi yang arah sumbu X juga. Jika sudah, kita akan melakukan penghapusan tulangan pondasi yang bagian luar. Caranya itu klik bagian pondasi, kemudian klik pada kotak, kemudian klik pada bagian luar pondasi, lalu klik delete, tekan delete. Sengkang yang terluar akan terhapus. Lakukan hal yang sama pada seluruh bagian tulangan pondasi.
Baiklah, sekian dari saya mengenai cara membuat desain struktur baja sederhana menggunakan aplikasi Tekla. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pada sesi 6. Kita akan masuk kepada bagian drawing dan report. Pertama kita masuk ke bagian drawing bagian beton. Caranya, buat posisi gambar seperti ini, kemudian blok bagian beton sampai bagian sebelum slope. Kemudian setelah semua bagian beton terblok, pilih drawing and report. Kemudian kita pilih create drawing, lalu case unit. Setelah itu kita akan masuk bagian drawing bagian baja. Kemudian kita tekan escape. Kemudian kita masuk ke bagian baja. Kita blok semua bagian baja. Kemudian jika seluruh bagian baja telah terblok, kita pilih create drawing, lalu pilih assembly drawing. Kemudian kita pilih view list. Kemudian kita ambil plan 0. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita klik kanan, klik green alignment drawing. Lalu kita pilih plan 0 lagi. Open drawing, lalu create. Jika sudah seperti ini, telah ke drawing, lalu pilih klik drawing. Jika sudah, kita pilih drawing, ambil drawing list, kemudian ambil get drawing documents. Untuk memperbesar memperbesar gambar, double klik pada bagian plan. Kemudian kita atur skalanya menjadi 1/40. Kemudian kita klik modify, lalu oke kan. Gambar denah tersebut bisa kita geser yang ada dalam kotak ini. File ini juga bisa kita pindahkan ke dalam bentuk AutoCAD atau diekspor ke dalam bentuk AutoCAD. Caranya itu kita klik di kiri di sini. Kemudian kita ambil export drawing.
Mm-mm. Selanjutnya, bahwa kita kembali, jika sudah seperti ini, klik refresh preview untuk melihat tampilan gambar. Jika sudah, kita close. Kemudian kita pilih lagi ke bentuk drawing list, klik drawing list, klik assemble drawing. Klik assemble drawing dokumen. Lalu klik no. Maka akan muncul gambar seperti ini. Untuk menghilangkan gambar, klik close. Dan jika ingin menampilkan gambar yang lain, klik drawing list lagi. Kemudian kita tampilkan case unit drawing. Kita pilih salah satu. Maka akan keluar seperti ini. Jika ingin melihat yang lainnya, kita tinggal pilih saja. Jika sudah, kita close lagi gambar ini, halaman ini. Kemudian kita akan masuk kepada report dari material yang dipakai. Caranya, blok bagian beton. Kemudian kita blok semua bagian beton. Setelah itu kita klik report. Lalu kita pilih case unit rebar list. Kemudian create from slide. Kemudian untuk mengeluarkan material bagian baja yang digunakan, klik assembly bolt list 1 atau 2.
Click from select. Untuk bagian baca kita blok semuanya. Lalu kita pilih report, pilih assembly board list 1, click from select, kita klik yes. Kemudian kita masuk pada bagian organizer. Caranya yaitu blok seluruh struktur, kemudian klik organizer. Kemudian klik cancel, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat dalam bentuk Excel. Kita akan melihat bentuk rebar atau tulangan. Juga bisa dipindahkan ke dalam bentuk Excel. Kita ekspor. Tugasnya. Maka akan muncul seperti ini. Jenis tulangan kolom baja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.